Wah, hari ini Tolong dong kamera dong. tentunya Andi hadir ke Krimsus Polda Metro Jaya dalam rangka adanya panggilan dari pihak Krimsus Polda Metro Jaya terhadap laporan yang teman-teman sendiri ketahui. Jadi hari ini kita diperiksa, statusnya masih sebagai saksi terkait dengan laporan dari pihak pelapor saudara Anas ya. Anas. Ya selebihnya kalau misalnya ada yang bertanya silakan. Ya Mas Anji, ditanya Anji mungkin beberapa pertanyaan tadi. Gimana pemeriksaannya? Ya, saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi mulai kita jam 10 pagi, istirahat satu kali, tadi jam makan siang jam 12. Lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang satu pertanyaan sampai butirnya sampai A, B, C, D, E gitu, dan saya pegel sih. Belum makan malam dan teman-teman mungkin juga di sini teman-teman media juga belum makan ya. Iya. Semoga ini ya, semoga cepat selesai lah pokoknya. Jadi karena buat saya ini Mas Anji, ini kan penyidik Mas Anji. Oke, dari 45 pertanyaan yang jelas, pertanyaan di awal ada pertanyaan tentang identitas saya, maksudnya ya biodata, jati diri gitu. Lalu yang kedua, apakah saya tentang akun atau channel YouTube saya, channel Dunia Manji. Lalu tentang kronologi kejadian ketika itu wawancara gitu. Jadi bisa ditanyakan tentang banyak. Mas Anji, Intinya adalah materi pokok perkara. Mas Andi tadi sempat diklarifikasi dengan Pak Hadi Pranoto nggak di dalam? Oh enggak. Pak Hadi Pranoto belum dipanggil ya? Belum dipanggil ya. Jadi hari ini terpisah, hari ini baru saya. Mas Anji, barusan tadi lawyernya Pak Hadi Pranoto bilang sempat ketemu Mas Anji di dalam untuk Di dalam tadi dan bisa baru dipanggil. Oh iya, ketemunya ya tidak sengaja, tidak ada kaitan dengan pemeriksaan Anji, tidak ada. Jadi memang kebetulan tadi beliau lagi di sini, tapi kepentingan tidak tahu, kita tidak tahu kepentingannya apa ke sini, tapi tidak dalam rangka pemeriksaan ataupun terkait dengan ketemu dengan Anji, tidak ada. Jadi ini mengira juga nggak sih konten ini menjadi blunder bagi Anji atau apa yang bisa ditangkap dari kejadian ini bagi Anji sendiri? apa? Gini sih ya, seperti yang saya sebutkan di klarifikasi gitu, bahwa sebelum saya melakukan interview di sana, itu memang udah ada beberapa media melakukan interview di sana. Di sana udah ada beberapa media melakukan interview. Saya mendengarkan materinya, bahkan di tanggal 29 Juli itu materi interview itu udah ditayangkan oleh medianya gitu. Dan lalu saya melihat, saya juga mencari di Google dan saya tanyakan juga, akhirnya gini. Maksudnya saya merasa materi wawancara itu yang ada di sana siang hari itu ini bermanfaat untuk dibagikan, memberikan harapan buat saya. Plus karena di situ tidak ada jual beli, jadi buat saya nggak ada keuntungan gitu, nggak ada keuntungan baik buat Pak Hadi Pranoto maupun buat saya gitu. Dan akhirnya saya melakukan wawancara itu karena saya melihat kita semua udah jenuh, kita semua udah lelah dengan pandemi ini. Lalu tiba-tiba ada harapan buat saya, ini adalah kebaikan untuk dibagikan, tapi saya tidak menyangka sih bahwa impact-nya ternyata seperti ini. Well, ya sudah, saya ada di sana. Jadi kapok nggak dengan kejadian depannya mungkin bagi Kapok apa nih? yang asosiasi dengan Hadi ini? Yang jelas banyak pelajaran bahwa gini, ternyata saya tidak bisa percaya sama media-media yang ada di Indonesia juga. Maksudnya begini, bukan iya bener ya kalimatnya begitu, karena sebelumnya sudah sejak tanggal 30 April 2020 berita tentang Hadi Pranoto dan temuannya ini sudah ada di media online.
sejak tanggal 30 April 2020. Saya membaca banyak berita itu media lokal. Lalu ketika saya wawancara di sana pun ada 2 media di sana, media nasional dan media lokal, melakukan wawancara dengan Bapak Hadi Pranoto dengan materi wawancara yang relatif sama dengan apa yang saya buat. Tapi entah kenapa yang viral saya Oke, jadi ya buat saya itu pelajaran banyak sekali. Cuma, ya. Ada jadwal lainnya nanti akan diperiksa lagi Mas? Enggak gini, itu kita serahkan kepada penyidik. Intinya hari ini pemeriksaan kita sudah cukup, tinggal mungkin nanti Pak Adi, mungkin ada saksi-saksi lain, dari kita juga mungkin ada saksi-saksi lain, semua tergantung kepada penyidik. Intinya kita Anji taat hukum, Anji ya, akan kooperatif, akan melalui ini sampai tuntas. Ya, Pak, ini- pengacaranya si itu tadi bilang menyaksikan kesiapan yang film itu bukan Profesor Hadi, tapi di konten itu dibilang Profesor Hadi. Itu benar yang terjadi seperti apa sih dengan hal itu? Bahwa klien kami ini kan dia sudah melihat di Google dari semuanya kemudian pada saat terjadi tanggal 29 Juli itu memang sudah tayang di media online di Lampung, juga menyebut profesor, jelas itu menyebut profesor. Artinya dan klien kami juga sudah menanyakan pada saat wawancara itu, tapi Pak Hadi itu tidak menjawab secara jelas dan terang dengan pertanyaan itu. Oke, Jadi gimana Bang? Katanya dari pihak pengacara Hadi juga melaporkan Mas Panji. itu silakan ke pengacaranya Pak Adi aja ya. Bang, ini kan Dari video klarifikasi, bener nggak sih katanya ada dari teks video itu ada pesanan dari pihak-pihak terkait seperti ini ke satu BNPB seperti apa sebelum itu? Enggak. Gimana? Nggak ada. Jadi memang itu adalah bentuk itikat baik saya. Bentuk itikat baik saya karena begini. Saya kan walaupun saya tidak banyak membalas, Iya, ntar dulu Bang. Oke, jadi saya itu kan memang apa ya? Saya tidak banyak membalas komentar-komentar di Twitter, Instagram, di YouTube gitu yang akhirnya sudah take down. Tapi saya mencatat, tim saya juga mencatat apa aja sih yang banyak diprotes, yang banyak dikeluhkan gitu. Pasti tentang gelar profesor, terus tentang uji klinis yang belum ada, lalu tentang swab test, rapid test gitu. Dan akhirnya saya bilang di video klarifikasi saya bahwa saya bersedia bekerja sama dengan IGI untuk bekerja sama tuh menyampaikan informasi ya, maksudnya bagaimana sih sebuah temuan atau ramuan itu bisa dinyatakan sebagai obat melalui uji ilmiah atau uji klinis gitu. Jadi itu adalah bentuk apa ya dari saya, bentuk bukan klarifikasi, bentuk pembalas kesalahan saya bahwa ya saya bersedia melakukan kerjasama gitu. Jadi ini bukan titipan-titipan, tapi saya memang mendapatkan banyak masukan-masukan aja dari banyak. Mas Adi personal dengan Pak Hadi ada perubahan nggak sih setelah kasus ini? Tunggu, ini pertanyaannya sangat menjebak. Pertanyaannya adalah hubungan personal dengan Pak Hadi ada perubahan tidak setelah kasus ini? Saya tidak mempunyai hubungan personal dan saya tidak mengenal beliau sebelumnya. Mas Anji, ini kan kontra ya, artinya banyak netizen yang pro juga kontra. Banyak yang bilang kalau Mas Anji seperti buang badan ketika memberikan video klarifikasi. Tanggapannya seperti apa? Sebenarnya bukan buang badan, memang faktanya seperti itu. Itu yang Hanya sebenarnya terjadi. memperjelas Jadi dan mempertegas. tidak ada istilah buang badan, tidak ada. Kan saya Intinya- ditanya, saya dipanggil saya dilaporkan, saya menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik gitu. Jadi saya rasa pertanyaan itu adalah spekulasi yang Sama tidak ada niatan untuk membuang badan atau apa seperti itu.
Tidak ada lah, sampai menganjurkan, sampai dari pihak pelapor juga bilang karena video itu sampai ada pemikiran-pemikiran dari pelapor sendiri ya, bilang bahwa Anji tidak perlu misalnya social distancing, tidak pakai masker itu tidak pernah ada itu keluar dari seorang Anji. Oh iya, ini banyak sekali omongan saya yang dipelintir sih sebenarnya. Bukan di dalam sesi wawancara ya. Selama ini gitu, saya bilang jangan pakai masker ketika berolahraga. Saya tidak pernah bilang jangan pakai masker, karena sejak dari awal pandemi, saya bahkan juga mengkampanyekan untuk pakai masker, jaga jarak, bersih gitu. Jadi lalu kemarin postingan saya juga tentang sekolah daring. Saya posting tentang keribetan sekolah daring dari sisi orang tua. Saya dibilang tidak mensupport sekolah daring. Gimana nggak support? Maksudnya ya saya melakukan itu. Cuma adalah sebuah kenormalan ketika saya sebagai orang tua yang memiliki 3 anak yang masih bersekolah daring di rumah dan 1 anak saya autism, itu kami mengalami kerepotan gitu. Dan ketika saya bercerita atau posting, bukan berarti saya tidak mensupport gitu ya. Saya Itu keluh pribadinya. Iya kalau misalnya dibilang saya kerepotan ya iya kerepotan, dan itu dialami oleh ribuan orang tua. Jadi apa ya, maksudnya sudahlah untuk mempelintir kata-kata, kalimat-kalimat. Bang Anji, ini kan kasusnya dinaikkan ke tingkat penyidikan dalam waktu yang cukup cepat. Artinya polisi menemukan ada dugaan sangkaan dalam laporan atau kasus ini. Nah, jika sekiranya ada kabar buruk Mas Anji ditetapkan sebagai tersangka, apakah Mas Anji sudah siap dengan keputusan penyidikan? Itu masih panjang dan terlalu jauh lah. Ya nanti lah. Kita masih ada intinya. Saya sempat merasakan juga belum, maksudnya untuk merasakan juga sih coba yang aku virus paling pebalnya itu sendiri atau ditawarkan pada saat di sana. disuruh bawa pulang buat Oh gitu. Ini takut dipelintir nih, gimana nih? Terima kasih ya teman-teman semua. Terima kasih sudah nungguin ya.